Apa kabarnya nih semua? Kak Re harap semuanya baik-baik aja ya dan dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, bahkan berkumpul dengan saudara-saudara kami. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Tuhan memberikan kami pendengaran yang baik supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Berikan kami juga ketaatan untuk dapat melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik, tahu enggak virus apa yang saat ini sedang ditakuti oleh banyak orang? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah virus corona. Virus corona ini sangat menakutkan bagi banyak orang saat ini. Khususnya di Indonesia. Ada banyak orang yang sakit karena virus ini. Bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang meninggal. Adik-adik, kita juga tahu bahwa sekolah-sekolah kita juga terpaksa diliburkan untuk menghindari agar kita tidak terkena virus ini. Nah, banyak juga akhirnya orang-orang tidak berani keluar rumah, tidak berani jalan-jalan ke mall, bahkan ke kafe atau ke tempat yang ramai karena menghindari virus ini. Adik-adik, sama seperti kisah murid-murid Tuhan Yesus yang sangat khawatir, bahkan mereka pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa ya? Murid-murid Yesus pada waktu itu sangat khawatir. Kenapa ya mereka saat itu sangat ketakutan? Ada yang tahu? Yuk kita simak kisahnya dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita bacanya bersama-sama ya. Adik-adik boleh ikuti di rumah masing-masing. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Adik-adik, pada waktu itu ternyata murid-murid Yesus mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena mereka sedang menghadapi badai, angin yang sangat luar biasa menerkam mereka. Pada waktu itu air pun masuk memenuhi perahu yang sedang mereka tumpangi. Nah adik-adik, sungguh kalau kita dalam keadaan seperti itu kita juga pasti takut. Perahu yang sedang kita tumpangi tiba-tiba didatangkan oleh badai dan angin yang begitu sangat kencang, pasti kita pun juga takut. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Mereka sangat takut, mereka sangat khawatir sehingga mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, kamu tidak takut kalau kita binasa?" Lalu apa yang dikatakan Yesus dan dilakukan oleh Yesus? Di ayat 39, Yesus menghardik angin itu dan danau itu pun menjadi teduh. Adik-adik, kita semua pasti pernah merasakan khawatir, pernah merasakan ketakutan.
seperti saat ini. Kita merasa khawatir karena virus corona yang kita ketahui bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua. Nah, kita sangat takut kalau virus ini juga bisa kena kepada keluarga kita, bahkan kepada kita sendiri. Kita sangat takut. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini, mulai sekarang kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan juga sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit saat ini oleh karena virus corona. Kita akan tenang dalam menghadapi badai apapun karena kita tahu bahwa Yesus selalu menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati segala badai hidup ini. Seperti Yesus yang memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Begitu juga Yesus memberikan ketenangan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, adik-adik boleh baca? 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayo adik-adik, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus dalam doa. Kita serahkan juga saat ini virus corona yang sudah banyak menyerang manusia. Kita berdoa kepada Tuhan supaya semua manusia di dunia, khususnya masyarakat di Indonesia, boleh Tuhan pulihkan. Kita berdoa, kita mau berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk keluarga kita berdoa juga untuk kita selalu sehat selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan sanggup menenangkan badai, menenangkan angin yang begitu dahsyat. Kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan dan mengangkat segala kekhawatiran kami untuk melewati badai-badai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kekhawatiran akan virus corona yang menyerang banyak orang. Tuhan, kami berdoa bagi mereka supaya Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan juga bagi mereka kesembuhan yang saat ini sedang sakit di rumah sakit dan sedang menjalani perawatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, supaya Tuhan memberkati mama, papa, adik-adik kami, kakak kami, bahkan saudara kami, kakek nenek kami, dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya Tuhan terus melindungi keluarga kami, memberikan kami selalu kesehatan. Kami juga berdoa untuk diri kami sendiri. Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak yang mau mendoakan bangsa kami, gereja kami, dan keluarga kami. Berikan kami kekuatan, jangan biarkan kami selalu dalam kekhawatiran. Karena kami percaya setiap anak-anak Tuhan akan selalu Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sampai di sini selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.